Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Dan kita lanjutkan diskusi kita masih sekitar statistika dan statistik. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas apa itu statistika, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang terkait dengan data. Apa itu statistik? Statistik kemarin kita sudah bahas dan sudah dicatat baik-baik oleh teman-teman. Statistik itu memiliki dua pengertian. Satu sebagai kumpulan data. Yang kedua, dia merupakan nilai atau ukuran. Nah, tapi dia diperoleh dari mana? Dari sampel. Tolong ingatkan saya, nanti kita akan bahas tentang apa itu sampel dan terkait dengan yang lainnya. Nah, mari kita lihat sekarang, kita pahami statistik ini agar lebih paham dua pengertian ini, karena ini akan sangat membantu untuk pemahaman kita lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan list contoh-contohnya. Satu, sebagai kumpulan data. Apa itu data sebenarnya? Oke, data secara singkat saya jelaskan atau saya kasih tahu terlebih dahulu bahwa ini adalah merupakan suatu catatan atas fakta atau kenyataan yang baik ditemui itu bisa kita dapatkan melalui penelitian atau pengumpulan data biasanya, atau pengumpulan keterangan di lapangan. Nah, kumpulan data. Jadi kemarin sudah dibahas ini baik bilangan maupun non bilangan, maka itu disebut sebagai statistik. Pada contoh yang ini kami tidak akan menunjukkan dalam bentuk penyajian data yang aneh-aneh, tetapi dalam bentuk kumpulan angka-angkanya saja. Misal ada angka 45, 60, 75. Nah, ini adalah kumpulan angka. Ini angka apa? Contohlah, ini adalah kumpulan berat badan dari sejumlah orang. Nah, ini statistik. Kalau kita kasih terangan ini adalah berat badan, katakanlah dalam kilogram, maka ini adalah statistik berat badan. Bisa juga kumpulan datanya berbentuk misalnya apa? Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini juga sebagai kumpulan data. Ini juga sebagai statistik. Statistik apa? Statistik berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini angka, ini bukan angka. Jadi untuk hal seperti ini, kumpulan inilah yang dimaksud dengan statistik. Nah, ini dalam bentuk masih data mentah, katakanlah seperti itu. Kita belum bicara soal penyajian data. Itu lebih menarik nanti. Jelas kalau teman-teman menemukan kumpulan seperti ini, berarti ini sudah termasuk statistik. Katakan ini berat badan mahasiswa, atau statistik mahasiswa berdasarkan berat badan. Ini statistik mahasiswa berdasarkan jenis kelaminnya. Good. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nilai atau ukuran yang kita peroleh dari menghitung sampel. Oke.
tolong dipahami benar bahwa kita sudah singgung kemarin, sampel itu adalah sebagian. Sebagian dari siapa? Sebagian dari elemen atau unit yang di populasi. Nah, apa itu populasi? Oke, sekarang kita bicara dulu populasi. Populasi adalah totalitas nilai, kalau Sujana mengatakannya itu totalitas nilai yang mungkin, baik hasil menghitung atau mengukur. Jadi kata kuncinya adalah seluruh. Jadi keseluruhan elemen yang ada di populasi tersebut itu tercakup semua dan tidak ada yang terlewat. Contoh, kalau kita ada di Universitas X, katakanlah seperti itu, seluruh mahasiswanya adalah 10.540 orang. Ini mahasiswanya. Maka yang tercakup dalam populasi mahasiswanya, ya, mahasiswa dari Universitas X tersebut adalah sebanyak 10.540 orang. Nah, sampel itu kita akan dapatkan apabila kita tidak berhadapan dengan semua ini. Misal kita hanya mengukur ataupun berhadapan hanya dengan 350 orang mahasiswa. Nah, jadi yang 350 ini yang kita sebut sebagai sampel. Nah, sampel berarti hanya sebagian. Sebagian dari mana? Dari anggota atau elemen populasi yang dipilih sebagai wakil. Nah, itu kuncinya. Jadi kata kuncinya, kalau populasi itu adalah seluruh, kalau di sampel adalah sebagian. Nah, jadi kalau kita hanya sebagian, misalnya berhadapan dengan 350 orang saja, kemudian kita hitung berat badannya, jadi taruhlah ada yang terpilih itu mahasiswa 1, mahasiswa 2, seterusnya sampai mahasiswa ke 350. Nah, masing-masing kan punya berat badan. Katakanlah yang ini 55 kg, 48 kg, sama dengan seterusnya sampai katakanlah yang tadi 75 kg. Masing-masing punya berat badan. Nah, apa yang biasa kita lakukan? Nah, biasanya ataupun teman-teman rasanya sih sudah pernah mengenal atau di bangku sekolah menengah atas pun sudah belajar ada namanya rata-rata. Rata-rata itu berarti kan kita menjumlahkan, katakanlah dicatat ya mahasiswa 1 55 dan seterusnya, berarti kita akan menjumlahkan 55 ditambah 48 seterusnya sampai ditambah 75. Maka diperolehlah nanti katakanlah rata jumlah berat badan dibagi dengan 350 orang ini, dibagi itu dapatlah namanya rata berat badan sampel. Tanpa kita menunjukkan angkanya, taruhlah dapatlah misalnya rata-rata itu sebesar 49,5 kilogram. Tenang ya, nanti bagaimana cara menghitung rata-rata
di kesempatan lain akan kita bahas. Tapi dengan berat 49,5 kg ini, nah angka inilah yang kita sebut sebagai statistik. Saya tidak akan dulu membahas simbol dan sebagainya, tapi yang jelas kalau didapat katakanlah 49,5 kg dari yang 350 orang ini, maka nilai rata-rata yang diperoleh itu disebut sebagai statistik. Nah, sekarang kita balik lagi ke populasi. Ya, ketika di populasi ada berapa orang? Taruhlah ada 10.540, berarti dalam gambar ataupun kalau kita ilustrasikan ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, seterusnya sampai mahasiswa ke 10.540. Nah, tolong perhatikan. Dengan kasus ataupun dengan cara yang sama, misalnya mahasiswa 1 punya berat badannya 65 kg, mahasiswa 2 punya berat badan 70 kg, mahasiswa ke 10.540 mempunyai berat badan katakanlah 95 kg. Kalau ini ditambah berat badan kedua sampai semuanya yang ke 10.540 diperoleh, maka kita akan dapatkan rata-rata berat badan populasi. Kalau diperoleh nilai atau setelah kita hitung 65 ditambah 70 seterusnya sampai dengan ditambah 95 dibagi dengan 10.540 katakanlah diperoleh nilai sebesar 55,25 kg. Oke, angka sama ya. Ini juga angka, ini juga angka. Kalau tadi di sampel kita sebut sebagai statistik, maka angka yang kita peroleh dari mana ini? Dari populasi. Maka sekarang istilahnya bukan sebagai statistik, tapi sebagai parameter. Nah, jelas ya? Oke, dapat ikut ya. Oke. Nah, sekarang tapi kita nggak akan bicara dulu lah ya, parameter itu apa, populasi itu apa dan sebagainya. Yang jelas balik lagi ke arti statistik yang kedua, yaitu nilai atau ukuran ketika kita peroleh atau melakukan pengukuran terhadap sampel. Sampel berarti kan hanya sebagian saja yang kita libatkan. Oke, saya sampaikan dulu bahwa nanti statistik ini dalam pengertian kedua ini, dalam statistika nanti akan berfungsi, akan digunakan sebagai apa? Sebagai penaksir atau estimator. Untuk apa? Untuk parameter. Ya, jadi teman-teman tolong catat baik-baik ya sebagai note nanti dalam bahasan selanjutnya. Ya, jadi kalau seluruh angka yang kita peroleh itu dari sampel ya, maka nilai atau ukuran yang kita dapatkan kita sebut sebagai statistik. Tapi kalau dari populasi kita sebut sebagai parameter. Oke teman-teman, rasanya untuk bahasan atau contoh kita kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan ada tambahan pemahaman bagi teman-teman. Tenang, kita masih banyak waktu untuk bisa berdiskusi lagi sedikit demi sedikit. Nanti saya akan tambahkan juga ya beberapa ilustrasi yang mudah-mudahan akan lebih memahamkan teman-teman. Hari ini kita tentang statistik. Selanjutnya mungkin kita lihat contoh untuk
statistika seperti apa dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Baik, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau memang bermanfaat silahkan dipergunakan, silahkan didiskusikan atau disebarkan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.